Nah, kebetulan kami dari kampus Unindran Ibu. Kami ingin observasi mengenai bimbingan dan konseling di sekolah Ibu. Iya, kami boleh nggak Bu tanya? Boleh. Oh iya. Perkenalkan ya, nama saya Iya. Septia. Saya sebagai guru BK di sekolah SMK Jakarta Raya ini. Untuk pertanyaannya boleh dipaparkan. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama, mungkin saya boleh dulu ya. Iya, Nah, untuk menggunakan program BK itu di sekolah Ibu menggunakan BK yang mana ya? Kalau untuk di sekolah kami itu menggunakan program 17+. Itu kan yang di dalamnya itu banyak layanan yang itu kita lihatkan lagi dengan kebutuhan siswa ya Bu. Karena kan kalau kita lihat tidak dengan kebutuhan siswa tidak akan berjalan gitu kan. Yang pertama itu saya menggunakan layanan orientasi. Layanan orientasi itu memang layanan untuk anak-anak itu bisa berkomunikasi dengan lingkungannya baru gitu, mempelajari anak-anak agar mentalnya itu kuat gitu Bu. Terus yang kedua itu dari sekolah kami itu untuk bimbingan dan konselingnya itu ada layanan perorangan. Karena untuk layanan perorangan itu agar siswa itu mampu memberikan menjelaskan mungkin ya, menjelaskan tentang permasalahannya di diri sendirinya agar anaknya dapat terbuka gitu. Jadi dalam pembelajarannya ataupun dalam sosialisasinya itu tidak ada yang tertutupi atau tidak ada masalah gitu. Jadi dalam sekolahnya berjalan dengan lancar gitu. Dan untuk yang ketiga ada layanan kelompok gitu. Untuk layanan kelompok ini memang ditunjukkan untuk anak-anak itu agar bisa bersosialisasi, terus anaknya bisa bertukar ide, bertukar pemikiran seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu. Nah, mungkin pertanyaan nomor 1 sudah cukup dari kami ya Bu, dari saya. Mungkin bisa dilanjut dengan teman saya. Terima kasih Bu atas waktunya, dan saya pertanyaan kedua, bagaimana berlangkah menyusun program BK ini? Untuk langkah penyusunan program BK ini memang kan kami lihat dari yang tadi ya, kebutuhannya itu apa saja yang harus dilihat lagi dengan kebutuhan anak gitu ya. Dari situ saya juga dibantu dengan kesiswaan untuk melancarkan program BK ini, dan memang saya juga harus berkonfirmasi dengan kepala sekolah gitu Bu. Karena kan fasilitas yang akan memadai itu kan dari sekolah juga ya Bu. Jadinya saya dibantu oleh bagian kurikulum juga, bagian siswaan dan kepala sekolah gitu untuk menaunginya gitu. Berarti ada kolaborasi antara guru Iya dan benar. guru BK ya? Karena kan kalau sendiri kan tidak akan terjalan juga ya Bu ya. Seperti itu. Berarti ada kerjasama antara kepala sekolah dan yang lainnya gitu ya, yang berkaitan dengan ini untuk mengembangkan potensi anak-anak juga gitu Iya ya Bu betul. ya? Betul seperti itu. Nah Bu, untuk menggunakan instrumen BK itu non-tes atau tes Bu? Oke, untuk menggunakan instrumen BK itu dari sekolah kami kita menggunakan instrumen non-tes gitu. Untuk instrumen non-tes ini yang kami pilih itu yang pertama ada AUM, yang kedua itu ada DCM. AUM itu kan terbagi dua ya, antara AUM umum dan AUM PTDSL. Untuk AUM umum itu merangkai masalah anak yang umum semuanya, dari kebaikannya atau kejahatannya atau lingkungan sekolahnya, merangkum semua. Tapi kalau AUM yang PTDSL itu hanya dalam pendidikannya saja gitu. Terus juga untuk instrumen non-tes ini kami juga yang tadi sudah sebutkan, yaitu menggunakan DCM atau daftar cek masalah. Jadinya untuk siswa itu lebih lebih terlihat untuk masalahnya itu lebih terdata gitu, antara masalahnya atau antara kerajinannya, seperti itu sih Kak. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu menggunakan apakah ada kendala saat pelaksanaan dan apakah ada kolaborasi dalam layanan BK itu sendiri? Oke. Untuk pelaksanaannya itu memang ada kendala ya, memang pasti ada kendala ya, di setiap pelaksanaan pasti ada kendala. Mulai dari siswa yang belum bisa berkata jujur,
mulai dari siswa yang memang apa ya, tidak mau mengungkapkan gitu kan, terus siswa yang menutupi gitu kan, sama aja dengan tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengolah kata gitu. Jadi agar siswa merasa dirinya tuh aman dengan kita dan bisa berbicara dengan jujur. Jadi masalahnya agar cepat selesai gitu. Kalau kita nggak bisa ngebawa anak kan percuma juga gitu Kak. Gitu. Terus kalau untuk kolaborasi yang tadi sudah saya jelaskan, kolaborasi saya itu sama kesiswaan. Karena kan kesiswaan itu kan harus mengetahui ininya ya, perilaku siswanya, kerajinan gitu kan. Jadi saya dibantu dengan kesiswaan gitu. Untuk fasilitasnya saya dibantu dengan kepala sekolah gitu. Iya. Nah Bu, pertanyaan kali ini agak sensitif ya Bu, boleh? Boleh. Iya, mengenai latar belakang pendidikan guru BK sendiri di sekolah Ibu. Oh baik. Alhamdulillah saya sudah lulus dari S1 BK di salah satu universitas di Indonesia. Alhamdulillah ya. Iya. Mungkin selanjutnya ini ada berapa sih jumlah guru BK yang ada di sekolah? Untuk guru BK sendiri di satu sekolah ini, di SMK Jakarta Raya 1 ini ada 1 orang Bu. Karena kan memang guru BK itu mencakup 150 orang siswa ya. Nah, dan alhamdulillah di SMK Jakarta Raya 1 ini ada 140 siswa. Dan SMK Jakarta Raya ini kan terbagi 2 ya Bu, antara kejuruan mesin dan kejuruan listrik gitu. Untuk di mesinnya itu kelas 10 ada 35, terus kelas 11-nya itu ada 19, terus kelas 12-nya itu ada 30 gitu. Dan untuk di TL-nya pun kelas 10 ada 18, ada kelas 11 ada 22, dan 12 TL-nya itu ada 16 siswa gitu. Jadi semuanya digabung ada 140 siswa. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya mengenai di sini, apakah Ibu sering permasalahan apa yang sering Ibu tangani oleh siswanya sendiri itu? Oke, untuk permasalahan di sekolah kan memang ada ya setiap sekolah gitu. Kalau untuk di sini mungkin siswanya itu ada yang bermalas-malasan untuk masuk sekolah gitu. Terus juga ada yang lagi mencari jati diri, kayak ingin terlihat lebih wah gitu kan. Tapi dari saya sendiri memang memberikan layanan ke mereka itu agar mereka itu pertama itu mempunyai akhlak. Karena kan percuma kalau mempunyai ini ya, pendidikannya yang bagus, pembelajaran yang bagus, tapi akhlaknya nggak ada gitu. Makanya saya susun dari akhlaknya dulu gitu, seperti itu. Terus juga untuk membangun anak-anak itu agar lebih rajin dan segala macam itu, saya berikan contoh-contoh gitu Bu. Saya berikan contoh-contohnya itu dari contoh positifnya gitu kan, biar mereka itu bangkit lagi gitu, seperti itu kurang lebih. Wah luar biasa ya. Itu masalah seperti, maaf nih Bu, Iya. seperti mungkin merokok atau yang lain. Apakah di sini ada permasalahan seperti itu? Untuk di SMK ini merokok pasti ada ya Bu ya. Tapi untuk di lingkungan sekolah alhamdulillah belum pernah ditemukan gitu. Mungkin kalau di luar dari lingkungan sekolah ada beberapa anak yang sudah mencoba merokok gitu. Terima kasih banyak untuk wawancara hari ini. Ya, Kami berdua mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ibu nih. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ibu Setia, semoga juga hari-harinya berjalan lancar ya. Ya, semoga kalian juga bisa mendapatkan nilai yang bagus setelah lulus dari kuliah ya. Amin. Terus juga bisa mengajar di tempat yang kalian inginkan gitu, sesuai dengan jurusannya. Ya. bagus. Baik Ibu. Udah minta pamit dulu Iya, ya. pamit ya Bu ya. Terima Oke, kasih oke. banyak untuk hari Ya, ini. sama-sama. Terima kasih juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.